Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2641. Pemimpin Skynet yang bermartabat, baru saja jatuh ke kematiannya dari tebing begitu mati lemas. Kemudian, mata Li Dong tiba-tiba melebar. Karena di belakang gadis laba-laba dan raja yang jatuh dengan cepat, tiba-tiba sebuah kain hitam besar disanggah. Kain ini sangat besar sehingga membungkus tubuh mereka di dalamnya. Kain hitam itu terbuka dengan cepat, dan kemudian disanggah oleh udara ke dalam tas payung hitam, seperti parasut hitam besar. Tidak heran jika gadis laba-laba akan menyerah dan melompat dari tebing untuk menyelamatkannya. Mereka melarikan diri. Petik 2. Pelatih bergegas dan tampak menyesal ketika dia melihat adegan ini. Kali ini dia gagal mempertahankan raja, dan akan terlalu sulit untuk memikirkan kesempatan seperti itu di masa depan. Tidak apa-apa, kali ini aku sangat menyakitinya. Bahkan jika aku mendapat masalah lagi, itu tidak akan lama. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia menemukannya lagi, dia tetap bukan lawanku. Petik 2. Apakah kamu tidak takut dia akan gagal kali ini, dan menjadi sangat marah sehingga kamu akan membalas dendam pada orang-orang di sekitarmu? Tanya pelatih hewan itu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akan. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, orang yang percaya diri seperti dia tidak bisa melakukan ini dengan cara yang tercela. Petik 2. Itu benar. Pelatih itu tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, suasana hati pelatih sangat bahagia. Ternyata dia benar. Pada awalnya, dia membuat keputusan untuk mengkhianati Skynet dan mengikuti Li Dong, yang membuatnya gugup untuk waktu yang lama. Li Dong juga tidak mengecewakannya, menunjukkan kekuatannya sebagai Dewa Perang Timur, dan sekarang dia bahkan mengalahkan raja. Ini berarti bahwa di bawah perlindungan Li Dong, pelatih tidak akan lagi dapat membunuhnya di dunia. Pertempuran antara Li Dong dan raja telah berakhir, tetapi ada pertempuran lain di puncak gunung. Itu badut dan kepala besar dan melukai mereka. Sejak dia mematahkan lengannya, efektivitas tempur badut itu berada di bawah 8 jenderal. Meskipun dia adalah master yang hebat, tetapi Datu dan Scar telah membentuk formasi pertempuran, dan mereka pasti bisa bersaing dengannya. Bab 2642. Bahkan memiliki keunggulan. Dari awal pertempuran sampai sekarang, badut telah dikepung oleh mereka, dan situasinya menjadi sedikit berbahaya. Tapi dia selalu menaruh harapannya pada raja. Karena, dia berpikir bahwa selama raja menyingkirkan Dewa Perang Timur, dia bisa dengan mudah datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bersikeras. Terus berlanjut. Ketika dia benar-benar tidak bisa bertahan, dan mengambil kesempatan untuk mengintip sisi raja, dia kebetulan melihat adegan di mana raja dikepalkan oleh Li Dong dan kemudian melompat dari tebing oleh gadis laba-laba. Pada saat itu, badut itu hampir tidak bisa mempercayai matanya. Terkejut, sangat terkejut, dan ketakutan yang tak terbatas. Dia segera berpikir untuk melarikan diri. Raja dan gadis laba-laba melompat dari tebing, dan sang pangeran tidak terlihat. Ketika mereka semua melepaskan tangan mereka dan sekelompok orang mengepungnya, bagaimana dia bisa bertahan? Dia adalah salah satu dari 8 jenderal perang dengan loyalitas tinggi, kedua setelah Spider-Girl. Justru karena inilah sekarang raja dan gadis laba-laba melompat dari tebing, tidak ada tempat untuk menaruh kepercayaannya, dan dia lebih bingung dan bingung daripada yang lain. Ledakan. Dia mengangguk dan mengepalkan tangan, dan tubuhnya mundur 2 langkah. Sebelum dia bisa berdiri teguh, bekas luka itu disalin dari belakang dan diarahkan ke lehernya dalam sekejap. Meskipun Scar bukan master, tetapi ia menempati kekuatan medan perang, selama ia menemukan kesempatan, itu akan menjadi gelap dan beracun. Setiap kali, dia menyapa bagian paling mematikan dari orang-orang,
dan hampir tidak memberi orang kesempatan untuk melawan. Dia buru-buru mengangkat napasnya lagi, membanting tinjunya, dan membantingnya ke perut Scar. Setelah melihat ini, Scar mundur, dan tubuhnya bergegas ke depan. Karena ketika dia menyerang Scar, kepala besar itu bergerak tepat waktu dan meninjunya dari belakang. Bum bum bum, badut itu terhuyung ke depan, dan setelah berlari beberapa langkah, dia jatuh ke tanah. Engah, seolah dadanya ditekan oleh batu besar, seteguk darah menyembur keluar dari tenggorokannya saat manis. Bab 2643. Dia mencoba bangkit dari tanah, tetapi seseorang menginjak kaki di punggungnya. Jangan bergerak, atau aku akan menendang tulangmu. Petik 2. Ada suara dingin dari kepala besar itu. Badut itu berpikir sejenak dan menyerah. Tidak mungkin. Raja dan gadis laba-laba sudah melompat dari tebing, dan sang pangeran tidak tahu di mana dia mati. Dia juga mematahkan lengannya, efektivitas tempurnya sangat berkurang. Jika dia terus melawan, hanya ada satu jalan buntu. Dia tidak ingin mati. Sejauh ini, dalam pertempuran ini, tidak ada yang tewas di pihak Li Dong, dan beberapa terluka. Panglima Perang Skynet, pangeran dipenggal oleh Chen Xiaodao, gadis laba-laba membawa raja untuk melompat dari tebing, dan badut itu ditangkap. Kemenangan total. Pada waktu bersamaan, Li Dong berada di tengah gunung di mana mereka berada. Seorang pria berjas hujan dan topi merasa berjalan dalam diam. Dia tidak berjalan cepat dan lambat, tetapi dia berjalan sangat mantap di setiap langkah, seolah-olah setiap langkah telah diperhitungkan dan dipikirkan dengan cermat. Pedal. Langkah kaki yang berat bergema melalui jalan pegunungan yang sepi ini, tanpa diperhatikan dan diperhatikan oleh siapapun. Akhirnya, dia berhenti. Saya melihat sekeliling dan berjalan ke sebuah gua di sebelah dinding gunung. Dia mengupas rerumputan dan ranting berduri dan masuk ke dalam gua. Kemudian, dia merobek jas hujan di tubuhnya dan melemparkannya ke samping, lalu melepaskan ransel hitam di punggungnya. Mendesis, membuka resleting dan mengeluarkan kotak perak besar dari dalam. Masukkan kata sandi 6 digit pada perangkat elektronik di tutup kotak, dan tutupnya terbuka dengan sekejap. Di dalamnya ada benda perak silinder dengan dial elektronik di kepala benda. Setelah mengaturnya di tombol, pria itu mengeluarkan ponsel kecil dari sakunya. "Saoli, aku di sini, pasti akan meledak," dia bertanya dengan suara serak. Bab 2644. Pria ini tiba-tiba disewa oleh Li Zong. Li Zong memintanya untuk mengambil keuntungan dari Li Dong dan raja di puncak gunung untuk berjuang untuk hidup dan mati, dan kemudian dia diam-diam mengintai di sini, menggunakan bahan peledak untuk meledakkan gunung, dan memusnahkan Li Dong dan raja dan mereka semua. Ini adalah tindak lanjut terbesar Li Zong. Sangat yakin. Petik 2. Suara Li Zong datang dari mikrofon. Pemimpin Skynet, King, masih ada di sana. Petik 2. Pria itu terdiam sejenak dan berkata, "Haha, yang aku inginkan adalah dia juga ada di sana." Petik 2. Li Zong tertawa keras. "Itu benar-benar luar biasa, apakah ini satu tembakan dan 2 burung? 2 pembangkit tenaga listrik teratas di dunia tidak terkalahkan. Aku hanya perlu 1 detik untuk membunuh mereka." Petik 2. Selama mereka mati, aku tidak akan khawatir lagi, berhenti berbicara omong kosong, dan meledakkan. Petik 2. Bagus. Petik 2. Pria itu mengangguk. Dia menutup telepon, lalu menjatuhkan telepon di samping bom. Setelah melakukan semua ini, dia melarikan diri dengan cepat. 20 menit kemudian, dia sudah berdiri di kaki Yunfeng. Dia mengambil kancing merah dari sakunya, wajahnya penuh kegembiraan. "Selamat tinggal, Dewa Perang Timur, selamat tinggal, pemimpin Skynet." Petik 2. Selamat tinggal, Eve Yufeng. Petik 2. Dia menekan ibu jarinya dengan keras. Ledakan. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, seolah-olah seluruh dunia berguncang.
Hujan deras selama beberapa hari berturut-turut menyebabkan gunung di Laut Cina Timur runtuh. Petik 2. Ketika warga mendengar suara keras, mereka keliru mengira itu gempa bumi, dan bergegas keluar rumah. Petik 2. Dinas Pariwisata sekali lagi mengingatkan wisatawan untuk berhati-hati saat bepergian, dan semua tempat wisata perlu diperiksa secara menyeluruh. Petik 2. Tidak lama kemudian, sebuah gunung runtuh di puncak Yunfei di Laut Cina Timur di Provinsi Tianxing. Bab 2645. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh negeri melalui berbagai saluran media. Haha, hahaha. Petik 2. Li Zong tertawa liar. Dia memegang segelas anggur merah, penuh semangat, dan menonton berita, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Saudara Kiao, lihat berita ini, Tuhan membantu saya juga, sungguh Tuhan membantu saya juga. Kiao besar di sebelahnya meremas bahunya untuk Li Zong, dan ketika dia melihatnya begitu bersemangat, dia tersenyum sedikit, tapi dia sedikit terkejut. Seperti Li Zong, seorang pria besar dan muda, dia benar-benar jarang melihatnya begitu aneh dan bersemangat. Berita apa yang membuatnya begitu bersemangat? Dengan segelas anggur di tangannya, Kiao Mu menikmati pijatan Xiao Kiao. Mendengar kata-kata Li Zong, Kiao Mu membuka matanya, mengambil ponsel dengan rasa ingin tahu, dan melihatnya. Sebuah gunung runtuh terjadi di puncak Yunfei di Provinsi Tianxing. Dia agak tidak jelas, jadi dia menatap Li Zong dan bertanya. Apa yang aneh dari ini? Bagian selatan selalu musim hujan. Bukankah tanah longsor sering terjadi? Haha, apakah kamu lupa kakak Iyo? Li Zong berkata sambil tersenyum. Li Dong dan pemimpin Skynet baru saja masuk. Mereka belum keluar. Petik 2. Apa maksudmu? Mereka tidak bisa keluar dari tanah longsor kali ini. Ekspresi Kiao Mu tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya, sejauh ini, tim pencarian dan penyelamatan di Laut Cina Timur telah dikirim, tetapi pada akhirnya hanya tubuh prajurit Skynet yang ditemukan. Tidak ada orang lain yang ditemukan. Petik 2. Kurasa mereka semua dikubur hidup-hidup. Petik 2. Li Zong tersenyum lebih bangga. Terlebih lagi, yang paling penting adalah dia telah melihat prajurit Skynet itu. Pangeran yang membantunya mengalahkan Li Fu dan mengambil posisi kepala keluarga Li. Keberadaan tingkat itu terkubur di Laut Cina Timur kecil begitu saja. Oleh karena itu, Li Zong sepenuhnya percaya bahwa semua orang di Yunfeng, termasuk Li Dong dan Raja, dikuburkan di sana. Itu benar-benar pertolongan Tuhan. Petik 2. Bab 2646. Kiao Mu berkata sambil tersenyum. Sepertinya Tuhan tidak ingin mereka terus hidup di dunia ini. Petik 2. Sao Li, saudara kita, kali ini benar-benar tidak ada kekhawatiran. Ini semua takdir. Petik 2. Li Zong tidak merahasiakan perasaannya, tersenyum dan berkata, Feng Shui bergiliran, mereka berdua telah berada di dunia selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk mundur dari panggung dunia, mari kita naik ke panggung. Petik 2. Dia tidak mengatakan bahwa runtuhnya Yunfeng disebabkan oleh personel yang disewanya untuk secara diam-diam melepaskan bahan peledak. Tidak hanya Kiao Mu yang tidak bisa mengatakan tentang masalah ini, bahkan ibunya Duguk Xuan pun tidak bisa mengatakannya. Karena jika masalah ini menyebar, sama sekali tidak ada tempat baginya untuk dimakamkan. Kejahatan membunuh Dewa Perang Timur bahkan lebih mengerikan daripada pengkhianatan. Bagaimana perang bisnis dengan grup Lin sekarang? Kiao Mu dalam suasana hati yang baik dan bertanya. Kudengar mereka kalah. Petik 2. Jika tidak, Li Zong mencibir. Grup Lin tidak memiliki Lin Yuro yang duduk di kota, dan Li Dong tidak ada di sana. Apa yang mereka lawan saya? Sekarang mereka baru saja melakukan perlawanan keras kepala terakhir. Saya telah menemukan bantuan asing yang kuat. Begitu mereka tiba, saya bisa segera bertarung dengan mereka. Petik 2. Kali ini, saya ingin memakan grup Lin untuk bersaing dengan grup Sangguan dan menjadi ibu kota terbesar di negara ini dalam satu gerakan.
Di mana keluarga Sangguan? Qiao Mu bertanya dengan cemas. Saya mendengar bahwa Li Dong telah membantu mereka memecahkan dilema di Xingsu. Begitu mereka melepaskan tangan mereka, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Petik 2. Bebaskan. Saudara Yo, kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Li Zong tertawa. Meskipun krisis mereka telah diselesaikan, sejauh yang saya tahu, kerusuhan di pihak Xingsu telah menyebabkan tuan keluarga Sangguan hampir punah. Petik 2. Mereka tidak bisa mengurus diri sendiri sekarang. Bagaimana mereka masih punya waktu untuk mengurus hal-hal ini di China? Ketika mereka mengosongkan tangan mereka, saya telah mengintegrasikan semua sumber daya. Jika mereka berani menjangkau lagi, mereka akan dibunuh. Pada saat ini, Li Zong penuh dengan semangat. Bab 2647. Yah, ikuti Li Sao. Ini benar-benar pilihan paling bijak dalam hidupku. Ayo, sorak-sorai, untuk kemenangan kita, untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan, sorak-sorai. Qiao Mu dalam suasana hati yang lebih baik dan mengangkat gelasnya ke Li Zong. 2 gelas anggur merah bertabrakan. Puncak Yunfe Laut Cina Timur runtuh, dan ada yang senang dan ada yang khawatir. Grup Lin. Setelah menerima berita itu, Sangguan Waner hampir gagal menerima fakta ini. Tanah longsor terjadi di Yunfeng, dan tidak ada orang di dalam yang keluar. Baik Li Dong maupun orang-orang dari Skynet di barat tidak keluar. Tim pencarian dan penyelamatan telah berada di sana untuk sementara waktu, dan sejauh ini, hanya tubuh seorang prajurit Skynet yang ditemukan. Orang lain, tidak ada yang dilahirkan, tidak ada mayat yang terlihat ketika mereka mati. Berita ini sangat memukul Sangguan Waner dan Lin Guodong. Namun, Lin Guodong adalah orang pertama yang sadar kembali. Saya tidak percaya mereka mati di dalamnya. Petik 2. Lin Guodong memandang Sangguan Waner dan berbicara dengan tenang. Karena tim SAR tidak menemukan mayat, itu membuktikan bahwa mereka tidak mati. Bahkan jika mereka dikubur di bawah, mereka akan digali. Petik 2. Jadi kupikir Xiao Dong, Yurou, dan yang lainnya pasti menghindari bahaya di tempat lain. Petik 2. Kita tidak bisa main-main dengan diri kita sendiri, kita harus tenang, kita harus melawan pertempuran ini dengan baik dan menyambut mereka kembali dengan kemenangan. Paman Lin, kamu benar. Petik 2. Sangguan Waner mengangguk, menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang. Kakak Xiao Dong sangat kuat. Dia pasti akan melindungi Suster Yurou. Kita benar-benar tidak bisa main-main, kita harus tenang dan tenang. Petik 2. Kali ini grup Li pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memulai pertempuran terakhir melawan kita. Petik 2. Akan lebih bagus jika kita bisa mendapatkan lebih banyak dana. Petik 2. Lin Guodong menghela nafas. Kali ini dalam perang komersial, semua aset grup Lin telah dipanggil. Saya khawatir ketika pertempuran yang menentukan tiba, dana yang tersisa tidak akan cukup. Petik 2. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya saat ini. Bab 2648. Grup Lin memang berkembang sangat baik dalam 2 tahun terakhir, dan juga mengumpulkan sejumlah besar dana dengan cepat. Tapi grup Li benar-benar terlalu kuat. Grup Lin ditambah dana grup Sangguan di negara itu, menghadapi serangan penuh grup Li, itu sangat sulit. Setelah pertempuran yang menentukan tiba, dengan dana yang tersisa sekarang, grup Lin akan benar-benar dalam bahaya. Perang dagang tingkat ini, jika rantai modal putus, akan berakibat fatal. Perang bisnis adalah perang uang, dan itu tergantung pada siapa yang memiliki cukup uang. Jika pesta dengan uang lebih sedikit tidak dapat bertahan sampai akhir, maka hanya ada satu cara untuk pergi. Setelah grup Lin gagal, hanya ada satu hasil, dan itu harus sepenuhnya dianeksasi oleh grup Li, dan tidak ada hasil kedua. Jangan khawatir, Paman Lin, aku sudah memikirkan ini sebelumnya. Petik 2. Sangguan Waner tersenyum dan terhibur. Dan aku sudah membuat persiapan sebelumnya. Petik 2. Apakah kamu punya cara?
Mata Lin Guodong berbinar tiba-tiba. Jika sejumlah besar dana dapat ditemukan pada saat ini, maka, dalam pertempuran bisnis ini, grup Lin akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk memenangkan kemenangan akhir. Saya telah meminta ayah saya untuk mengumpulkan sejumlah besar uang dari Xin Chiu. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan tegas. Ayahku dan kakak laki-lakiku secara pribadi akan membawa dana itu kembali ke Tiongkok, dan ketika mereka tiba, kami akan melawan keluarga Li secara menyeluruh. Petik 2. Perang ini, kita pasti akan menang. Itu hebat. Lin Guodong mengepalkan tinjunya dan melambai dengan keras di udara. Jadi aku lega. Petik 2. Sekarang, tunggu saja Li Dong dan yang lainnya kembali dengan selamat, semoga semuanya berjalan lancar. Pasti, hari berikutnya. Karena keluarga Li mengumumkan bahwa Li Hongtu sakit parah, lebih sedikit tamu yang datang ke keluarga Li. Setelah Li Zong untuk sementara mengambil alih keluarga Li, ada lebih sedikit orang dari generasi yang lebih tua. Mereka yang datang hampir setiap hari adalah orang-orang yang seumuran dengan Li Zong. Bab 2649. Ini juga keputusan kepala keluarga lainnya, karena mereka semua tahu bahwa masa depan keluarga Li adalah milik Li Zong, dan yang terbaik adalah membiarkan anak-anak mereka berurusan dengan Li Zong. Sebagai perbandingan, efek dari generasi tua mereka minimal. Kali ini, seorang pria paruh baya datang. Apa yang ditunggangi pria itu hanyalah sebuah mobil Volkswagen yang harganya hanya beberapa ratus ribu, dan dia langsung menuju ke rumah Li. Hal ini mengejutkan banyak tetangga di sekitar rumah Li. Anda tahu, kebanyakan orang yang datang ke keluarga Li mengendarai mobil mewah jutaan. Ada sangat sedikit di bawah 1 juta. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan adalah mobil ini bahkan tidak perlu diperiksa oleh penjaga Li, dan langsung masuk. Volkswagen murah ini berhenti di pintu villa Li Zong. Kemudian, Li Zong, dalam setelan hitam, berdiri di pintu secara pribadi untuk menyambutnya. Dia harus menyapanya secara pribadi. Karena orang yang datang kali ini adalah tamu yang sangat ia hargai. Ini juga merupakan bantuan luar negeri yang kuat yang dia temukan. Dia akan menggunakan kekuatan lawan untuk mengalahkan grup Lin bersama dan memenangkan perang ini. Kemudian, seorang pria barat setengah baya dengan tubuh yang kuat dan fitur wajah yang dalam keluar dari mobil. Dia terlalu besar, dan jok belakang Volkswagen relatif rendah, jadi dia sedikit berhati-hati saat keluar darinya, karena takut menyentuh kepalanya yang botak. Li Zong berjalan menuruni tangga dan secara proaktif mengulurkan tangannya kepada pria barat itu, tersenyum dan berbicara dalam bahasa Inggris. Tuan Victor, terima kasih. Terima kasih, Li sayang, saya sangat senang datang ke China, dan saya sangat senang bertemu teman muda dan cakap seperti Anda. Petik 2. Pria barat ini memiliki keterampilan ekspresif yang sangat baik, dan dia memeluk Li Zong dengan antusias. Saya juga sangat tersanjung. Bagaimanapun, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Antewan. Petik 2. Li Zong berkata sambil tersenyum. Tuan Antewan di mulut Li Zong adalah direktur grup Jibao, dan pihak lain setuju untuk bekerja sama dengan Li Zong dan mengirim Tuan Victor ini. Ya, Pak Antewan mengatakan hal yang sama kepada saya. Dia meminta saya untuk menyapa keluarga Anda. Petik 2. Kalian semua adalah orang-orang yang berprinsip dan sopan. Kalian harus memiliki kesempatan untuk menjadi teman baik. Petik 2. Bab 2650. Victor tertawa keras. Semoga saja. Petik 2. Li Zong tersenyum, dan kemudian mengundang Victor untuk duduk di halaman. Dia membuat teh untuk satu sama lain sendiri. Saya tidak tahu misi apa yang dibawa Pak Victor ke Pak Antewan. Selain itu, ada tugas resmi lainnya. Li Zong bertanya sambil tersenyum. Misi saya adalah untuk memecahkan masalah Anda. Petik 2. Victor tertawa. Saat dia berbicara, dia mengambil secangkir teh harum dan mengendusnya di depan hidungnya, menutup matanya dengan sangat mabuk. Kemudian dia menyesap,
membiarkan aroma elegan mengalir di mulutnya. Ada apa denganku? Li Zong bertanya sambil tersenyum. Meskipun keluarga Li Anda kuat, grup Lin tidak bisa diremehkan. Petik 2. Victor berkata dengan serius, kamu tidak tahu apakah mereka memiliki kartu di tangan mereka, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kami, kan? Hah, bagaimana jika kamu memiliki tangan belakang? Lalu ikuti aturannya. Petik 2. Li Zong berkata dengan tegas. Selama mereka mematuhi aturan, saya tidak khawatir tentang kegagalan. Tentu saja, saya masih ingin mendengar apa yang dapat Anda lakukan untuk dengan cepat memecahkan perlawanan grup Lin. Petik 2. Kamu tahu cabang grup Lin di Xiangjiang, kan? Tanya Victor. Tentu. Petik 2. Li Zong mengangguk. Salah satu cabang terpenting grup Lin di Tiongkok, bahkan cabang di Kyoto tidak sepenting yang ada di Xiangjiang. Petik 2. Ya, karena perusahaan cabang itu dapat memungkinkan Lin Group untuk terhubung ke pasar dunia secepat mungkin. Petik 2. Victor tersenyum dan berkata, kami dapat membantu Anda menembaknya. Selama kami membutuhkan kata dari Anda, kami dapat memukulnya sampai ke dasar dan kami tidak akan pernah menyerah. Petik 2. Pak Li, ini persahabatan Pak Antewan, terimalah. Petik 2. Haha, aku terima. Li Zong mengangguk sambil tersenyum. 1 hari kemudian. Bab 2651. Pertempuran datang tiba-tiba. Semua orang sangat menyadari perang antara kelompok Li dan kelompok Lin dalam beberapa hari terakhir. Namun kedua belah pihak telah diskors selama 1 hari. Dan sekarang, perang yang telah ditangguhkan selama sehari telah muncul kembali, dan itu sangat sengit. Pada hari Senin, pasar saham Hong Kong baru saja dibuka, dan sebuah perusahaan terdaftar di bawah Lin Group tiba-tiba diserang. Dalam waktu kurang dari 20 menit, itu turun dari ratusan dolar Hong Kong asli menjadi kurang dari 20. Aset telah menyusut lebih dari setengahnya. 20 menit kemudian, banyak uang mulai mengalir untuk penyelamatan. Di bawah hiruk-pikuk melahap mereka menaikkan saham cabang Lin Group menjadi sekitar 90 dolar Hong Kong. Ketika mereka ingin mengambil satu langkah lebih dekat, mereka menghadapi serangan yang lebih ganas dari lawan mereka. Anda menyerang dan saya bertahan, Anda menekan dan menarik saya. Kedua belah pihak melihat satu sama lain dengan buruk dan memasuki tarik-menarik perang yang sengit. Akibatnya, harga saham perusahaan cabang Lin Group berfluktuasi antara lebih dari 50 dolar Hong Kong dan 60 dolar Hong Kong. Data berubah hampir setiap detik. Karena serangan lawan terlalu sengit, perang ini menarik perhatian banyak kapitalis di Hong Kong, bahkan investor di Asia bahkan dunia. Mereka hanya tidak memahaminya pada awalnya, dan curiga bahwa ini adalah drama menghasilkan uang yang disutradarai dan diperankan oleh dealer. Namun, ketika pertempuran menjadi semakin berlarut-larut, pertempuran menjadi semakin intens, dan ketika semua orang mendapat lebih banyak informasi, mereka mulai menjadi bersemangat. Kapitalis ini menunjukkan taring haus darah mereka satu persatu, memanipulasi sejumlah besar uang untuk terlibat. Untuk predator keuangan ini, pasar saham hanyalah permainan yang mereka manipulasi secara sewenang-wenang. Hidup atau mati para pemegang saham kecil itu ada di tengah pikiran mereka. Karena bergabungnya mereka, kelompok Lin jatuh. Segera, harga saham jatuh dari ketinggian seperti mobil roller, dan jatuh ke angka yang mengejutkan. Hari yang sama, Badan Perlindungan Lingkungan Kyoto mengumumkan sebuah berita. Pabrik produksi grup Lin di Kyoto tidak memenuhi standar untuk pengolahan limbah, yang berdampak buruk pada udara sekitar. Bab 2652. Sekarang telah diperintahkan untuk berhenti bekerja untuk perbaikan, dan mengeluarkan denda 10 juta. Soal tilang itu sepele, soalnya penangguhan pekerjaan untuk pembetulan adalah hukuman yang paling berat. Karena Anda tidak tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berubah, dan kerugian setiap hari dari penutupan pabrik sangat besar. Banyak orang mencium bau yang tidak biasa.
Semua orang percaya bahwa pertempuran antara grup Lin dan grup Li ini akan berakhir dengan kekalahan total. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti bidikan keluarga Li. Lagi pula, grup Lin tidak memiliki apa-apa begitu lama, tetapi semua jenis masalah telah terjadi saat ini. Jika ini kebetulan, saya khawatir tidak ada orang bodoh yang akan mempercayainya. Markas besar grup Lin jauh dari Laut Cina Timur di Provinsi Tianxing. Apakah itu krisis di Kyoto atau Sungai Xiangjiang, grup Lin berada di luar jangkauan. Tidak ada yang optimis tentang grup Lin, dan semua orang percaya bahwa akhir grup Lin telah tiba. Grup Lin. Kantor Manajer Umum. Tubuh Sangguan Waner dimakamkan di sofa dalam posisi yang sangat nyaman. Di depannya, ada layar elektronik besar, dan angka merah, hijau, dan hijau yang mempesona terus mengalir ke matanya. Selain dia, ada sekelompok orang di sekitar kantor. Orang-orang ini semua adalah tokoh elit yang dipilih oleh Sangguan Waner dari grup Lin. Mereka tidak hanya pintar, tetapi juga mahir dalam berbagai perhitungan aktuaria data, dan mereka juga pandai memanipulasi pasar saham. Orang-orang ini dipilih dan membentuk tim sementara di bawah komando Sangguan Waner. Di depan semua orang, ada satu atau beberapa komputer, dan mereka buru-buru beroperasi. Saat kelompok Li menyerang lagi, Sangguan Waner hanya bisa melawannya. Ini ruang perangnya, termasuk dia, hanya tim yang terdiri dari 16 orang. Dan di ruang tempur kecil ini, ada ribuan orang yang bekerja di seluruh kelompok Lin, menyerang dan bertarung di bawah komando Sangguan Waner. Ekspresi Sangguan Waner tegas, tapi tidak gugup. Seperti perang yang tak terhitung jumlahnya yang dia alami sebelumnya, ini juga pertempuran. Hanya saja skala perang ini lebih besar, musuh lebih ganas, dan konsekuensi kegagalan lebih serius. Bab 2653. Tentu saja, jika Anda bisa menang, keuntungannya akan lebih besar. Sangguan Waner tidak khawatir, tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang di bawah Lin Group tidak khawatir. Terutama tim kecil di kantor ini, setelah menerima kabar buruk satu persatu, mereka semua sedikit frustrasi. Jika bukan karena Sangguan Waner duduk, mereka semua akan mengutuk ibu mereka. Pihak lain benar-benar tercela. Semuanya datang sekaligus, dan setiap potongan menabrak kelompok bisnis inti grup Lin. Jadi pertanyaannya, menabung atau tidak? Menyimpan. Ini pasti akan perlu untuk menarik sejumlah besar modal kerja. Satu celah dapat diisi, dan dua celah juga dapat diisi. Jika selusin atau lebih celah muncul sekaligus, berapa banyak uang yang Anda miliki untuk mengisinya? Tidak disimpan. Itu bahkan lebih buruk. Jika tidak diselamatkan, bisnis inti akan lumpuh total, dan seluruh dunia akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan manajemen grup Lin. Apa perbedaan antara ini dan pernyataan awal kegagalan? Sister Waner, sebuah laporan datang dari cabang Shanghai. Petik 2. Dikatakan bahwa produsen yang menandatangani letter of intent dengan kami tiba-tiba mengusulkan untuk memutuskan kontrak dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan grup Jibao asing. Mengapa mereka begitu tidak dapat diandalkan? Petik 2. Xiaobai mengambil formulir laporan dan datang ke Sangguan Waner. Mereka berada dalam perang skala penuh. Selama itu adalah perusahaan yang dapat memberi kita dana, mereka ingin bertarung sampai mati. Petik 2. Ini untuk membuat kita jatuh ke dalam lingkaran setan swadaya. Mereka mengekstrak dana kita sebanyak mungkin, menunggu rantai modal kita putus. Petik 2. Saudari Waner, apa yang harus kita lakukan? Dampak dari berita ini sangat buruk. Konsekuensinya bahkan lebih serius. Untuk perusahaan grup raksasa seperti grup Lin, orang normal dapat mengetahui seberapa serius konsekuensi dari rantai modal yang rusak. Ini lebih serius daripada kapal yang berjalan di laut dan tiba-tiba kehabisan bensin. Tanpa bensin, Anda bisa tinggal di tempat dan menunggu penyelamatan. Tanpa dana, perusahaan akan kehilangan semua peluang. Bab 2654.
Sangguan Waner melihat laporan itu dan berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu balas, biarkan mereka menyelamatkan diri, dan tidak ada lagi dana yang akan ditarik dari cabang Shanghai di sini. Petik 2. Namun, sekarang semakin sedikit tempat untuk memberi kami dana. Jika kami menggunakan dana yang telah kami siapkan sekarang, itu setara dengan memicu pertempuran yang menentukan sebelumnya. Siapapun yang memicu pertempuran yang menentukan terlebih dahulu lebih mungkin untuk kalah. Petik 2. Xiao Bai berkata dengan cemas. Dia adalah asisten Lin Yurou, dan dia secara alami sangat jelas tentang hal-hal ini. Saudari Waner, jika kita tidak menarik dana dari cabang Shanghai, kita akan memiliki semakin sedikit dana yang tersedia. Petik 2. Xiao Bai melanjutkan. Jika mereka mengambil kesempatan untuk menekan bagian lain dari kita, kita mungkin tidak bisa melawan. Petik 2. Jangan khawatir, aku tahu itu di hatiku. Petik 2. Sangguan Waner tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat arlojinya, bergumam pada dirinya sendiri. Masuk akal, ayahku, mereka akan segera datang. Petik 2. Aku. Ketika kata-kata itu jatuh, pintu kamar didorong terbuka. Lin Guodong masuk dengan cepat dari luar. Waner, ayahmu dan kakak laki-laki tertuamu ada di sini. Baik sekali. Ekspresi terkejut muncul di mata Sangguan Waner, dan dia buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Saat berikutnya, Sangguan Ting masuk lebih dulu. Sangguan Fei mengikuti di belakang. Ayah dan anak itu tampaknya sedang terburu-buru, dan jelas bahwa mereka telah bepergian untuk waktu yang lama. Faktanya, itu benar. Setelah menerima telepon dari Sangguan Waner, Sangguan Ting, yang tinggal di Xingzhou untuk menangani akibat dari pertempuran keluarga Murong, mengumpulkan sejumlah besar dana secepat mungkin, dan kemudian kembali ke China semalam dengan Sangguan Fei. Sangguan Ting tahu betul bahwa pertempuran antara grup Lin dan keluarga Li banyak berhubungan dengan keluarga Sangguan mereka. Jika grup Lin dikalahkan, maka perusahaan grup domestik keluarga Sangguan akan sepenuhnya dibunuh oleh keluarga Li. Dalam hal ini, keluarga Sangguan akan sepenuhnya kehilangan pasar domestik. Bab 2655. Mereka ingin kembali ke negara itu dan mendapatkan kembali pijakan yang kokoh, itu hampir tidak mungkin. Belum lagi, kali ini keluarga Sangguan dapat terus eksis di dunia ini, itu adalah pujian dari Li Dong. Jika bukan karena Li Dong, keluarga Sangguan saat ini sudah lama menghilang. Oleh karena itu, Sangguan Ting harus mengambil tindakan apakah itu untuk kepentingan publik atau pribadi. Dan itu tidak menyia-nyiakan upaya untuk menembak. Ayah, saudara, kamu di sini. Sangguan Waner tersenyum saat melihat Sangguan Ting mengikuti Sangguan Fei. Sebab, begitu mereka datang, berarti dana sudah ada. Dengan dana yang ada, apa yang paling dikhawatirkan Sangguan Waner telah diselesaikan. Jangan berani mengabaikan. Petik 2. Sangguan Ting menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya mendengar bahwa grup Lin dan keluarga Li sekarang dalam keadaan demam, dan saya khawatir akan terlambat jika mereka datang terlambat. Petik 2. Jika saya kalah perang ini karena saya lambat datang, maka saya orang berdosa. Ini agak serius, dan itu cukup untuk membuktikan bahwa Sangguan Ting sangat mementingkan masalah ini. Kamu datang tepat, Sangguan Waner bertanya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di Xingzhou? Situasi telah stabil. Petik 2. Sangguan Ting berkata sambil tersenyum. Li Dong telah membantu kami membersihkan semua rintangan di sana, tidak ada yang berani memprovokasi kami saat ini. Petik 2. Para tetua keluarga sedang berurusan dengan yang lain, jadi jangan khawatir. Petik 2. Bagus. Sangguan Waner menarik napas lega. Bagaimana situasinya di sini? Sangguan Ting bertanya. Menjadi malu di semua sisi. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, keluarga Li datang bersiap dan melepaskan tembakan. Kami sekarang bertindak sebagai petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api, sangat pasif.
Petik 2. Dana yang Anda minta saya kumpulkan, serta personel yang harus disiapkan sudah ada, apa yang perlu kita lakukan? Tanya Sang Guanting. Bab 2656. Setelah waktu ini keluarga hampir hancur, mentalitas Sang Guanting telah mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan terbesar adalah dia menjadi lebih rendah hati dan menakjubkan. Jika sebelumnya, menghadapi Lin Guodong, dia secara alami akan memiliki mentalitas yang unggul. Bahkan jika Lin Guodong adalah ketua grup Lin. Tapi sekarang berbeda. Baru saja, ketika dia melihat Lin Guodong, dia sangat antusias dan sangat rendah hati. Karena Sang Guanting memahami sebuah kebenaran. Tidak peduli seberapa tinggi dia hanyalah orang biasa. Orang-orang tidak boleh diremehkan dalam bergaul satu sama lain. Bagus, kalau begitu, ayo kita mulai melawan sekarang. Mendengar apa yang dikatakan Sang Guanting, Sang Guanwaner mengepalkan tangannya dengan percaya diri. Oke, serahkan padaku. Sang Guanfei di sebelahnya mendengar ini dan berkata sambil tersenyum. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor. Mulai bertindak, harga saham Hengxin Teknologi, anak perusahaan grup Li, telah frustrasi. Seseorang menekan. Petik 2. 3 pemegang saham utama Universe Manufacturing, anak perusahaan grup Li, untuk sementara membelot dan membuang semua ekuitas mereka. Petik 2. Kegagalan mekanis Saner Heavy Industry, anak perusahaan grup Li, dilaporkan oleh media. Petik 2. Perusahaan produk kesehatan Ding Hao, anak perusahaan grup Li, tiba-tiba mati listrik, dan diperkirakan akan sulit untuk memulai konstruksi dalam 3 hari. Petik 2. Proyek real estate Huancheng Bishuyuan, anak perusahaan Li Group, diblokir. Petik 2. Setelah panggilan dari Sang Guanfei, grup Li, dalam waktu singkat, beberapa anak perusahaannya diserang. Pada saat ini, Li Zong sedang duduk di kantor. Ini adalah kantor presiden grup Li. Dulu kantor Li Hongtu, sekarang miliknya. Selain Li Zong, ada pria lain, Kiao Mu. Mereka duduk berdampingan. Bab 2657. Tubuh mereka bersandar dengan nyaman di sofa, bergoyang ringan dengan gelas anggur merah di tangan mereka. Namun, saat ini mereka tidak ingin menyesap, tetapi menaruh semangat mereka di dinding yang berlawanan. Menggantung di dinding adalah sejumlah monitor yang terus berganti layar. Busur merah dan hijau dengan cepat muntah, dan kemudian jatuh dengan kecepatan lebih cepat. Gerakannya lembut dan anggun. Namun lemparan ini merupakan penguapan atau perluasan dana ratusan juta. Ada speaker kecil di setiap layar TV. Narator melewati situasi terbaru dan disertai dengan gambar penjelasan yang sesuai, yang membuatnya jelas sekilas dan memudahkan orang untuk membuat analisis data. Bagaimana menurutmu? Li Zong menyesap anggur merah dan bertanya sambil tersenyum. Ini harus menjadi bagian belakang grup Lin, dan mereka mulai melawan. Petik 2. Tangan kiri Kiao Mu menepuk pelan bantal sofa, dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya mereka mencoba melawan racun dengan racun. Petik 2. Kami menyalakan api mereka, dan mereka ingin mengubur kami dengan cara yang sama. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa jika saya harus menanggung perang ini sendiri, itu akan sedikit merepotkan. Lagi pula, tidak diinginkan untuk melukai 1000 musuh dan 800 sendiri. Petik 2. Li Zong tersenyum dan berkata, tapi mereka tidak menyangka bahwa kali ini, bukan hanya keluarga Liku yang akan menyerang mereka. Petik 2. Mereka menyalakan api di keluarga Li saya, maukah Anda membiarkan saudara Kiao membiarkan mereka pergi? Kiao Mu tersenyum tak berdaya saat mendengar kata-kata Li Zong. Aku berkata, Sao Li, sekarang, apakah kamu tidak mengkhawatirkanku? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua orang mencari uang. Li Zong tersenyum. Baiklah, kalau begitu biarkan Sao Li menaruh hatinya di perutnya. Petik 2. Kiao Mu berkata sambil tersenyum. Dengan itu, dia mengangkat telepon di atas meja kopi dan memutar nomor.
Menurut rencana awal, perang skala penuh melawan grup Lin. Petik 2. Ya. Petik 2. Terdengar suara dari seberang telepon. Bab 2658. Lihat, apakah kamu puas sekarang? Kiaomu berkata tanpa daya. Kerja sama yang jujur dan relatif seperti ini diperlukan. Petik 2. Li Zong tersenyum dan bersulang. Ayo, kakak Iyo, aku memanggangmu segelas. Petik 2. Tidak. Petik 2. Kiaomu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kita harus menghormati kemenangan. Petik 2. Ya, menuju kemenangan. Petik 2. Gelas di tangan keduanya bertabrakan dengan kuat, membuat suara yang tajam. Ketika sejumlah besar dana yang disiapkan oleh Kiaomu muncul seperti banjir bandang, grup Lin jelas membuat orang merasa dipukuli. Satu pihak maju, dan pihak lain dengan cepat menyusutkan bisnisnya. Klan Lin telah kalah lagi, dan situasinya genting. Kemenangan akan datang, membuat semangat Li Zong sangat bersemangat. Dia menatap Kiaomu, dan mata Kiaomu juga menoleh padanya. Keduanya saling menyayangi, penuh kasih sayang dan diam-diam. Saat ini, Li Zong berkata sambil tertawa. Kalau begitu paksa mereka untuk bertarung dengan tegas. Kiaomu mengangguk. Pukul 2 siang, pertempuran menentukan antara grup Lin dan grup Li secara resmi dimulai. Grup Li mulai mengejar bisnis inti grup Lin. Grup Lin juga memobilisasi dana besar untuk meledakkan proyek-proyek industri inti Li. Namun meski begitu, perlawanan grup Lin masih sangat ulet. Bahkan dengan kekuatan grup Li untuk menekannya dengan sekuat tenaga, ia masih melawan balik dengan penuh semangat. Bahkan, itu mengambil beberapa keuntungan untuk sementara waktu. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Tidak ada darah yang terlihat, tetapi pertarungannya bahkan lebih tragis. Bab 2659. Pada hari keempat, ketika modal asing misterius membanjiri, grup Lin menjadi kelelahan. Karena serangan baliknya semakin lemah dan semakin lemah. Semua orang tahu bahwa semua uang tunai di tangan grup Lin telah ditarik. Semua dana telah diinvestasikan dalam pertempuran ini. Bagaimana cara bertarung tanpa uang? Kiaomu menggosok matanya yang masam dan bangkit dari sofa. Yah, situasi keseluruhan telah ditentukan, dan hasilnya telah dibagi. Petik 2. Dia telah tinggal di kantor ini hari ini. Bertarung di siang hari dan berkelahi di malam hari. Terus-menerus membuat rencana, membuat keputusan, menghadapi segala macam keadaan darurat, dan mengunjungi teman-teman penting. Saya tidak punya waktu luang, dan saya tidak banyak memejamkan mata akhir-akhir ini. Ya, dunia selalu mengharapkan keajaiban, bagaimana keajaiban bisa begitu mudah diciptakan? Li Zong berkata sambil tersenyum. Seperti Kiaomu, dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya di kantor ini. Karena mereka tidak saling percaya, mereka harus hidup bersama untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan dan menunjukkan sikap yang paling tulus. Anda mendengar semua yang saya katakan, dan Anda melihat semua yang saya lakukan. Kamu putus asa, aku putus asa. Jika saya mencoba yang terbaik, Anda juga harus melakukan yang terbaik. Dengan cara ini, fenomena seseorang menikam pisau dari belakang dapat dihindari. Pertempuran ini sangat penting bagi Li Zong, dan dia tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi. Bahkan jika itu punjung, dia harus waspada. Kiaomu meregang. Tidak, saya tidak tahan lagi. Saya harus kembali dan mandi air panas dan menyipitkan mata sebentar. Sisanya adalah sentuhan akhir. Saya pikir Anda bisa menanganinya sendiri. Kalau begitu harus minum segelas anggur sebelum pergi. Petik 2. Li Zong berkata sambil tersenyum. Dia berjalan ke lemari anggur di sudut kantor dan mengeluarkan sebotol sampanye yang telah disiapkan sejak lama. Kemenangan ini diperoleh dengan susah payah, dan saya harus minum segelas anggur ini. Petik 2. Kiaomu tertawa dan mengangguk.
Bab 2660. Tentu saja, segelas anggur ini harus diminum. Petik 2. Ledakan. Kemudian, sampahnya dibuka, dan busanya mendidih. Li Zong mengambil 2 gelas, mengisi sampahnya dengan anggur kuning ini, dan berkata dengan keras. Ayo, saudara Yo, bersulang untuk kemenangan. Petik 2. Bersulang untuk kemenangan. Kiao Mu tertawa. Gelas-gelas anggur keduanya terbanting bersama, dan kemudian mereka menyandarkan leher mereka untuk menyingkirkannya. Bunyi suara klik. Pada saat yang sama, mereka menghancurkan cangkir mereka di dinding, lalu saling memandang dan tertawa. Ketika Kiao Mu pergi, arogansi dan kebanggaan di wajah Li Zong tidak bisa lagi disembunyikan. Dia berdiri di depan jendela Prancis yang besar dan tertawa terbahak-bahak. Kemenangan, akhirnya menang. Petik 2. Aku mengalahkan Li Dong dan kerajaan bisnis yang dia bangun sendiri. Aku adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga Li. Petik 2. Di bawah kepemimpinan saya, keluarga Li akan menjadi Kyoto, bahkan Cina, dan bahkan keluarga terbesar di Asia, bukan salah satu dari mereka. Petik 2. Sayang sekali, Li Dong, kamu belum bisa melihat semua ini. Petik 2. Li Zong sedang berbicara pada dirinya sendiri, ekspresinya menjadi semakin bersemangat, dan kondisinya menjadi semakin gila, seolah-olah dia akan menjadi gila. Tidak ada yang akan mengira bahwa Li Zong, seorang pria dan pria terhormat, akan memiliki sisi gila seperti itu. Aku adalah Raja Dunia. Petik 2. Li Zong mau tidak mau berdiri di depan jendela setinggi langit-langit yang menghadap ke seluruh Kyoto, menghadap ke langit biru dan awan putih, dan berteriak ke seluruh dunia. Sayangnya, insulasi suara kaca dan dinding sangat baik sehingga orang luar tidak dapat mendengarnya. Bahkan tidak sedikit pun gema. Aku adalah Raja Dunia. Petik 2. Dia berteriak lebih keras dan lebih keras. Dia akan mengaumkan sesak napas, keluhan, kesabaran, dan penghinaan di dalam hatinya. Dia ingin mengaumkan kegembiraan, kebanggaan, dan kesembronoan muda setelah kemenangan. Tidak ada kesuksesan seseorang yang kebetulan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.